Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Oke, siap-siap ya. Kamera roll, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak cucu Aki dimanapun berada di seluruh Nusantara, alhamdulillah Aki masih ditahan di Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Saat ini Aki ingin bertemu dengan kawan lama, yaitu kawan seperjuangan kita di KB, seperjuangan kita di BKKBN. Tapi beliau berkelana kemana-mana. Alhamdulillah jadi macam. Nanti kita tanyakan berapa orang sebetulnya yang mantan BKKBN, yang dulunya dari dasar PLKB, sekarang sudah pada jadi kepala dinas. Menurut Aki, Pangandaran ini saat ini paling banyak. Ini salah satunya adalah Pak Dedi Rahmat, ya, yaitu kepala Satpol PP. Jadi dari membagikan akseptor, membagikan pil ke akseptor, sekarang membawa pentungkan untuk membereskan para pedagang kaki lima. Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Alhamdulillah Bang Esto. Ini orang pada heran. Istri masih satu? Masih. Dan bidan. Oh, dia sebetulnya inginnya kebiduan tapi tidak laku. Guna leungit. Alhamdulillah. Masih berapa tahun lagi kan sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Rukman. Ya, siap. Senior di Maestro KB zaman di Ciamis. Alhamdulillah saat ini saya dinas di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangandaran yang punya basic awalnya dari penyuluh KB. Saya kurang lebih pensiun 3,5 tahun lagi. Oh, masih lama, masih muda, keren. Pak Dedi, kemana saja dinas selama ini setelah keluar? Tahun berapa mulai keluar dari BKKB? Seiring dengan pemekaran kabupaten di Pangandaran, seiring dengan itu saya tidak pernah lagi menginjak dinas KB. Menisadis gitu, woy. Karena jabatan itu kan amanah, saya ikuti amanah pimpinan, sehingga pada saat pemekaran saya langsung ke Bapeda, pernah ke kecamatan, pernah ke dinas perdagangan, pernah ke Bapeda lagi, pernah jadi kabag umum di Setda. Nah itu, di situ ya? Di situ. Berapa lama? Di kabag umum Setda itu kurang lebih hampir 4 tahun. 4 tahun? Hitung-hitung berapa keuntungan dari lemper roti? Kabag umum itu sama dengan kabar reskrim. Oh, Kepala bagian beberes dan kikirim. dari situ kemana? Dari situ meninggalkan hutang saya. Oh, Karena beberes dan kikirim. iya. Dari situ saya ngikut open bidding, naik jenjang tingkat ke eselon 2, dan alhamdulillah tahun 2020 per Januari saya menjadi kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kesbangpol. Badan Kesbangpol. Berapa lama? Itu 1,5 tahun. 1,5 tahun di Kesbangpol, dan sekarang saya di Satpol PP. Jadi baru 2 dinas yang saya. Jadi dari urusan kontrasepsi, ke urusan makanan, ke urusan politik, Ya. kemasyarakatan, ke urusan penegakan peraturan dan ketentraman ketertiban umum. oh itu polisinya Pemda gitu. Polda dan Pemda. Iya. Sekarang berapa orang di sini yang sedang jadi eselon 2 dari PLKB dulu? Alhamdulillah tidak lepas dari bimbingan Kang Rukman. Beberapa mantan penyuluh KB seangkatan saya ada 4 orang yang menjadi kepala dinas. Sekarang ada kepala dinas KB, ada kepala Pak Heri ya? Pak Heri, Terus? ada kepala dinas Capil Kependudukan Pak Pak Yadi, dulu Camat Pangandaran. Camat Pangandaran. Terus Terus? ada juga kepala dinas perdagangan Pak Teddy. Satu lagi Pariwisata. pariwisata Pak Tonton Butari. Jadi Kalau- ada 5 sama saya. Oh, Jadi jadi lima bukan 4. itu kayaknya di Jawa Barat
paling banyak sekarang ya? Insya Allah terlihat dari persentase alumni KB di Jawa Barat ini Pangandaran paling tinggi. Paling tinggi ya, paling banyak. Termasuk kabit-kabit banyak. Termasuk kabit-kabit lagi. Camat juga masih ada. Camat sekarang kosong. Dulu Sudah ada pensiun. kan? Ada Pak Pak Agus, Edi. Pak Edi. Pak Agus almarhum ya. Agus almarhum. Kegemutan. Pak Edi. Terus? Pak Edi. Iya. Gitu. Oh, ya betul. Nah, saya ingin tanya sekarang, bagaimana situasi kerja di BKKBN dengan luar BKKBN? Ya, Itu siap. satu. Ya. Yang kedua, apa saja ada yang manfaatnya nggak ilmu-ilmu yang kita dulu belajarkan untuk diterapkan di tempat lain? Nah ini luar biasa lah dengan basic kita bekerja di BKKBN zaman itu tentu yang identik dengan pendekatan dan komunikasi, pendekatan baik kepada tokoh formal, tokoh informal, kepada pimpinan dan juga komunikasi dengan masyarakat itu menjadi modal bagi kita. Pokoknya Untuk 10 siap langkah dan KIE. dan KIE. Nah itu bisa dipakai modal kita komunikasi dengan berbagai pihak. Dimanapun tugas, kalau itu bisa komunikasi, bisa pendekatan, bisa advokasi seperti itu, insya Allah kita itu enjoy. Coba didongengkan kepada adik-adik kita, pelanjut kita, itu bermanfaat ya ilmu. Sangat bermanfaat. Jadi 10 langkah itu ya. Langkah itu. Ya. Contoh seperti saya sekarang di Satuan Polisi Pamong Praja, manakala ada tugas karena melekat, Satpol PP itu setidaknya ada 3 atau 4 tugas. Yang pertama penegakan perda, yang kedua transtibum dan perlindungan masyarakat, dan kebetulan yang sekarang itu ditambah lagi ke bidang pemadam kebakaran. Bidang pemadam kebakaran ada di Satpol PP Kabupaten Pangandaran. Alhamdulillah. Nah, dengan melaksanakan tugas itu tentu kita dengan tagline ataupun dengan visi bahwa Satpol PP itu harus profesional, harus tegas, tapi tidak meninggalkan humanis. Ingat dulu kalau jadi PLKB harus ada 3 KKB. Satu, kanal kulit bengen, kanal kulit beteng, kanal kulit bujur, itu dulu. Nah, tentu dalam pendekatan terhadap objek yang menjadi tugas kita itu tetap tidak lepas dari 3S juga sama. S-nya? Sapa, senyum, dan salam. Jadi manakala kita mau menegakkan aturan, kita tidak semena-mena ujug-ujug bongkar, tidak, tapi kita melalui pendekatan persuasif dulu secara humanis, sehingga diharapkan mereka menyadari, bahkan diharapkan juga tidak kita tertibkan, tapi mereka menertibkan sadar sendiri. Dan jadi itu tidak ada bentrok-bentrok. Tidak ada bentrok-bentrok. Terbukti pada saat di Pangandaran, alhamdulillah pada saat tahun 2017 pun kita menertibkan PKL yang di pinggir pantai itu tidak sama sekali tidak ada perlawanan, karena pola seperti itu dilaksanakan. Jadi secara persuasif diundang duduk bersama kayak saresehan. Iya. Saresehan R1KS. R1KS. Ini bukan jadi lelang kepedulian. Pola-pola seperti itu sangat-sangat menjadi modal bagi kita. Dimanapun kita kerja, insya Allah itu menjadi modal kita dengan dengan dulu latihan dasar umum gerakan KB nasional, KBN itu 10 langkah, pola komunikasi, KIE itu sangat-sangat termasuk kita itu dulu kan paling jeli tentang segmentasi sasaran. Masih ingat. Saya dulu di supervisi sidak oleh Kepala Dinas KB pada saat itu, pada saat saya lagi ngadekul angka. Ya, benar. Padahal itu memang lagi segmentasi sasaran, melihat sasaran, diverifikasi sampai tergambarkan peta sasaran KB yang menjadi bahan pekerjaan kita selanjutnya. Mungkin sekarang juga di Satpol PP seperti itu ya? Sama saja. Kita seperti misalkan mengkaji berbagai kejadian. Karena apa? Urusan ketentraman dan ketertiban itu menjadi urusan pelayanan wajib
dasar yang harus memenuhi standar pelayanan minimal. Nah, standar pelayanan minimal pun sama, harus menghitung, Kang. Iya, harus menghitung. SPM. SPM, betul, standar pelayanan harus dihitung. Nah, itulah ngotak-atik seperti itu. Ngotak-atik dalam arti mengkaji data yang kita punya apa, nanti hasilnya seperti apa. Berapa jumlah Satpol PP kabupaten? Di Pangandaran Satpol PP kurang lebih 200 orang. 200 orang. Ada di kecamatan, ada di kabupaten? Di kabupaten saja. Oh, tidak ada. Sama di lokasi objek wisata, di tempat keramaian. Kalau di kecamatan ya sudah melekat di Kasih Trantib. Kawan-kawan sekalian, kalau jalan ke Pangandaran tertib ya, karena ini Kasatpol PP-nya itu ada saudara kita. Bagaimana tentang kekeluargaan nih? Di BKKBN ada perbedaan atau tidak? Kalau kekeluargaan, mungkin saya melihatnya kembali lagi ke diri kita. Saya melihat karena pola yang kita laksanakan, karena memang selain dari BKKBN, basic kita, basic sekolah juga, saya ada basic dari sosial, dari STKS. Oh. Jadi pola komunikasi dengan rekan sejawat itu dibangun sehingga dimanapun saya merasa enjoy. Tapi yang jelas memang di BKKBN karena sama-sama orang lapangan, sama seperti di Satpol PP, orang lapangan sama-sama merasakan pahit pehurna, sehingga enak lah terjadi komunikasi. Gitu. Tapi kembali lagi modal kepada diri kita masing-masing. Bagaimana komunikasi dengan rekan sejawat, rekan kerja, dan tidak ada istilah atasan bawahan, kita bareng-bareng. Luar biasa. Ini bajunya kayak gini keren ya. Keren. Saya tidak pernah pakai baju-baju kayak gini dulu. Rimbil ya begitu. Tapi kebingungan kalau ya karena keburu-buru misalnya ada undangan, suka juga ke undangan pakai baju gini. Suka. Berangkat aja pakai ini. Karena kita kan sambil kerja. Ada paripurna harus pakaian ini, pakai ini aja karena identitas kita Bapak seperti kayak gitu. Iya, dan seragam ini menjadi salah satu seragam di PP. Tidak seperti ada yang PDH, ada PDL. Ada ya? Kalau ini seragam Satgas. Oh, Satgas. Satuan Tugas. Nah, sekarang Pak Dedi selaku mantan ya dari orang BKKBN, apa saran Bapak tentang program Kabis zaman sekarang, zaman now? Nah, ini saran untuk program KB mungkin lebih cenderung mengikuti zaman saja, karena sekarang zaman digitalisasi, bukan berarti masuk KB secara digital, tapi pola penanganan, pola pengelolaan itu lebih banyak juga menggunakan pola digitalisasi. Ya. Terus mungkin pola kalau dulu asup-asupan, mungkin sekarang bisa menggunakan berbagai media sosial. Medianya juga kalau dulu pakai kertas ditulis, yang namanya KY itu menggunakan kertas coklat dan kertas coklat atau gitulah. Kertas coklat ditulis seperti. Nah, kalau sekarang kan banyak media digital bisa menggunakan. Tapi gimana? Apakah itu saja? Tapi urgensi tentang pengendalian kependudukan itu masih tetap penting. Ya. Dan kawan-kawan petugas lapangan, apakah hanya digital atau kita harus juga ketemu secara sewaktu-waktu? Ya itu mah karena memang ada KY, karena KY juga ada yang KY massal, ada yang menggunakan itu metode saja, yang namanya digitalisasi metode. Kalau tekniknya itu tetap ada yang tatap muka, ada yang massal. Iya, karena gesturnya tidak kelihatan. Ya, Sudah berapa tahun kita selalu tiap malam ketemu di dongeng. Tapi setelah ketemu gini, Pak Dedi lebih ganteng gitu. Alhamdulillah. Pasti lebih ganteng lah, umurnya juga beda 17 tahun gitu. Masa lebih cantik. Lebih ganteng. Terima kasih Pak Dedi. Sami-sami. Ya, selamat, mudah-mudahan Anda ada dalam kesehatan sekeluarga. Amin. Dan juga tetap ingat program Bangga Kencana sekarang dulu kami. Ya. Jadi karena kita ada di mana-mana pun jiwa kami jangan. Terima kasih. Akan sehat. Amin. Demikianlah kawan-kawan sekalian, kita bertemu dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Pangandaran. Mudah-mudahan ini menjadi cermin perjuangan yang maju dari seorang petugas lapangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya.